Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte itu adalah seorang jenderal perang Prancis. Pernah juga menjadi kaisar. Dia sangat terkenal karena strategi perangnya yang senantiasa berhasil. Ketika Napoleon Bonaparte sebagai orang Prancis mengalahkan Belanda, maka jajahan Belanda, jadi Indonesia atau dulu kan namanya Hindia Belanda, dijajah oleh siapa? Belanda. Jadi ketika Belanda kalah perang dengan Prancis, maka jajahan Belanda diserahkan kepada Prancis. Sehingga Napoleon memerintah di Eropa. Yang dikirim ke Indonesia itu adalah gubernur jenderal namanya Daendels. Jadi diam-diam Indonesia itu pernah dijajah oleh Prancis. Daendels, gubernur jenderal Daendels ini memerintah di Indonesia tidak terlalu lama. Kamu pernah mendengar ada jalan dari pantai utara Jawa, Anyer sampai Panarukan. Anyer itu di Jawa Barat, Panarukan itu ada di Jawa Timur. Jadi kalau kamu ke pantai utara ada nama jalan Pantura, itu adalah jalan yang dibuat oleh Daendels. Untuk apa? Jadi zaman dulu itu komunikasi kan melalui surat menyurat. Jadi yang namanya pos surat itu sangat penting. Makanya kamu lihat kantor-kantor pos di kota-kota besar itu senantiasa besar dan mewah peninggalannya. Karena itu sangat penting dulu. Untuk komunikasi, transportasi, dan mengirim berita, Daendels membuat jalan Anyer Panarukan. Untuk jalan pos itu. Daendels ini juga sangat korup. Tanah-tanah itu disewakan kepada orang-orang yang kaya raya untuk dijadikan pertanian dan lain sebagainya. Sehingga rakyat yang punya tanah itu malah menjadi pegawai, menjadi pekerja. Ketika Daendels menjadi gubernur di Hindia Belanda, Kesultanan Yogyakarta itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono II. Ini fotonya. Jadi Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta yang sampai sekarang masih ada, itu dipimpin oleh Hamengkubuwono II. Kalau sekarang Hamengkubuwono keberapa? Sekarang ini Hamengkubuwono ke-10. Jadi ketika Daendels datang, ini yang menjadi sultan di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II itu sangat tidak suka dengan cara penjajah seperti itu. Bayangin saja, orang asing datang ke keratonnya orang atau ke rumahnya orang, ngatur bagaimana cara duduknya, bagaimana adat istiadat. Yang tadinya di keraton Yogyakarta itu tidak ada minuman keras menjadi ada. Sawah-sawah disewakan kepada orang-orang yang punya uang sehingga rakyat menderita. Itu Sultan Hamengkubuwono tidak suka. Karena Sultan Hamengkubuwono tidak suka dan melawan kepada Daendels, dia diturunkan dari tahta. Anaknya yang diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono yang ketiga.
Sultan Hamengkubuwono ketiga itu bapaknya Diponegoro nanti. Ini fotonya yang di tengah. Jadi oleh Dendles, Sultan Hamengkubuwono kedua diturunkan dari tahta jabatannya, diganti oleh anaknya, Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Rupanya di Eropa sana peperangan itu terus terjadi. Sehingga kan tadi direbut itu. Belanda dikalahkan oleh Perancis, Napoleon. Kemudian gubernurnya diganti dengan Dendles. Dendles menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono dan diganti dengan Sultan Hamengkubuwono ketiga. Tiba-tiba terjadi pergolakan politik, Inggris menyerang Hindia Belanda. Dan Inggris menang. Karena Inggris menang, Sultan Hamengkubuwono ini naik tahta lagi. Jadi karena politik kacau, siapa yang memerintah ini, yang berkuasa di negara Hindia Belanda ini, karena antara Inggris dan Belanda masih berantem, Sultan Hamengkubuwono meminta anaknya, Sultan Hamengkubuwono ketiga ini turun dari tahta, dia naik lagi. Jadi Sultan Hamengkubuwono kedua ini naik tahta untuk yang kedua kalinya. Ketika Inggris menang melawan Belanda, yang datang ke Indonesia atau Hindia Belanda itu namanya letnan. Jadi dia pangkatnya belum jenderal, tapi letnan gubernur. Thomas Stamford Raffles. Pernah mendengar Raffles? Pernah mendengar bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldii? Pernah dengar? Itu nama orang ini karena dia ketika memerintah itu dia mengadakan penelitian-penelitian. Dia yang mempopulerkan bunga bangkai. Dia juga mulai merestorasi Candi Borobudur, Raffles ini. Walaupun dia memerintah tidak terlalu lama, yaitu tahun 1811 sampai tahun 1816, cuma 5 tahun. Tapi nah itu, kalau di masyarakat yang kita kenal Raffles itu seorang ilmuwan. Karena dia mulai merestorasi Candi Borobudur, dia menemukan beberapa candi di Jawa Timur, Singosari. Dia juga menulis buku, nanti ada episode tersendiri tentang Raffles yang namanya The History of Java. Itu buku yang sangat monumental, ditulis pada zamannya Raffles memerintah di Hindia Belanda ini. Yang menarik adalah Raffles itu lebih kejam daripada Dendles. Apa yang terjadi? Jadi karena Raffles baru datang, yang naik takhta tadi kan Sultan Hamengkubuwono kedua. Ya kan? Sultan Hamengkubuwono keberapa? Kedua. Raffles lebih kejam daripada Dendles. Dia meminta supaya Sultan ini mengikuti seluruh aturan yang dibuat oleh Raffles. Kembali lagi Sultan Hamengkubuwono tidak mau. Karena Sultan Hamengkubuwono tidak mau, jadi Raffles itu diam-diam dari Semarang datang ke Jogja dengan membawa pasukannya. Karena Sultan Hamengkubuwono kedua ini tidak mau diajak berunding, maka Raffles ini
yang datang dari mana tadi? Semarang. Masuk ke Yogyakarta, menyerang benteng Yogyakarta. Jadi mulai tanggal 18, 19, 20 Juni tahun 1811, benteng Yogyakarta yang di pagar tembok itu dibombardir dengan meriah. Walaupun Sultan Hamengkubuwono bertahan dengan baik, tapi akhirnya pada tanggal 20 Juni 1811 1811 datangnya Raffles ya. Jadi 1812 dinding tembok Keraton Yogyakarta jebol. Sultan Hamengkubuwono ditangkap di istananya sendiri. Kamu harus menghayati ini ya. Sebagai generasi muda kamu harus memahami ini. Perjuangan seorang pendahulu kita. Di rumahnya sendiri. Di tanah airnya sendiri. Dia ditangkap oleh Raffles. Harta kekayaan Keraton Yogyakarta dirampok besar-besaran. Menurut buku Geger Spoi yang ditulis oleh Raden Panular, yang dia juga ikut perang, yang sekarang buku ini diterjemahkan oleh Peter Carey, diceritakan bahwa kekayaan Keraton Yogyakarta dirampok oleh Raffles itu selama 4 hari, diangkut dengan gerobak-gerobak sapi, dipikul puluh-puluh orang. Asetnya itu, apakah itu emas, apakah itu uang cash, apakah itu peninggalan-peninggalan budaya, sampai hari ini masih ada di Museum British London, Inggris. Yang menarik dan menyedihkan, ketika Sultan Hamengkubuwono ini sudah menyerah, bajunya itu, karena dia sultan, kancingnya itu dari berlian, itu dicopoti oleh tentara Inggris. Jadi Inggris menyerang Keraton Yogyakarta itu, dikeroyok keraton itu. 1 tentara Inggris, 2 tentara Spoi. Ini yang namanya tentara Spoi. Tentara Spoi itu adalah orang India. Jadi karena Inggris kan menjajah India, tentara itu dibawa ke sini untuk ngeroyok Kesultanan Yogyakarta. Jadi Keraton Yogyakarta diserbu oleh tentara Inggris, tentara Spoi, tentara Mangkunegaran. Bahkan istrinya Sultan ditodong senjata oleh tentara Spoi ini untuk menunjukkan di mana itu harta kekayaan. Perempuan-perempuan yang pakai perhiasan emas dilucuti, dirampok besar-besaran oleh tentara Inggris. Dalam hal ini Raffles. Bahkan seorang Peter Carey ini orang Inggris. Ketika dia menerjemahkan buku ini dan membaca catatan nenek moyangnya merampok Kesultanan Jogja, dia mengatakan, saya malu sebagai orang Skotlandia. Jadi jangan kamu kira
Kalau Belanda menjadi kaya raya, Inggris menjadi kaya raya, Australia menjadi kaya raya, Amerika menjadi kaya raya, itu mempunyai masa lalu apa? Merampok. Belanda dan Inggris, Prancis merampok Indonesia, salah satunya. Amerika merampok hartanya orang Indian. Orang Australia, Eropanya merampok hartanya orang aborigin. Jadi kita tidak usah heran dan tidak usah minder melihat orang-orang barat. Jadi kalau sampai hari ini mereka menikmati itu, harta kita masih banyak. Saya kemarin nonton, melihat repatriasi, kembalinya patung-patung ukir-ukiran Singosari yang hebat. Itu baru dikembalikan ada 4. Padahal di sana itu masih banyak. Senjatanya Pangeran Diponegoro, itu yang sudah dikembalikan baru keris, payung, pelana kuda, tombak, dan tongkat. Tapi pedangnya masih ada di Museum Belanda. Jadi masih banyak, itu berupa benda yang logam ya. Belum catatan-catatan sastra yang sangat menarik dan sangat berharga, itu masih ada. Bayangin, menurut catatan Pak Raden Panular yang diterjemahkan oleh Peter Carey ini, 4 hari harta keraton Jogja itu. Jadi keraton di sini dibawa, kamu nanti kalau ke Jogja, di jalan dekat Pasar Beringharjo itu ada Istana Negara sekarang. Dari keraton dibawa ke situ 4 hari. Dengan dibawa oleh delman, kereta sapi, dipikul dengan orang. Dan akhirnya apa? Sultan Hamengkubuwono kedua ditangkap oleh Inggris, anaknya dinaikkan menjadi Hamengkubuwono yang ketiga lagi, ini yang di tengah ini, dan Sultan Hamengkubuwono kedua dibuang ke Penang. Ada yang tahu Penang itu di mana? Ada yang tahu Penang itu di mana? Pernah dengar Penang? Penang itu ada di Malaysia. Jadi dia dibuang ke sana. Sebelum nanti ke Ambon. Jadi ini 2 pembuangan Sultan Hamengkubuwono. Ada cerita yang menarik lagi. Kenapa? Relatif muda kan, 3 hari kan, 18, 19, 20, keraton itu dibombardir dan jatuh. Sultan ditangkap, hartanya dirampok. Kenapa kok cepat begitu? Ternyata setiap zaman itu senantiasa ada pengkhianat. Siapa yang mengkhianati Sultan Hamengkubuwono kedua? Pertama anaknya sendiri, Sultan Hamengkubuwono ketiga. Jadi ingat-ingat kamu, nanti ketika kamu menjadi dewasa, jabatan dan harta itu akan menggoda kamu dan kamu akan menjadi tega dengan orang. Ya kan, seperti tadi kan, ketika zaman Dendels, ini disuruh turun, anaknya naik. Ketika Raffles baru masuk, ini naik lagi, anaknya diturunin. Terus kemudian ketika Raffles datang, ini diturunin, anaknya naik lagi. Jadi ketika keraton itu dibombardir, dia itu ingin ketemu bapaknya. Tapi dilarang. Karena dia membawa senjata dan pasukan.
Karena dia merasa kok satu mungkin mau ketemu bapaknya kan nggak boleh. Dia akhirnya ke benteng Inggris, bentengnya Raffles itu. Dan di sanalah dia berunding dengan Raffles untuk menjatuhkan bapaknya. Jadi pertama yang mengkhianati Sultan Hamengkubuwono II itu adalah siapa? Anaknya sendiri, Hamengkubuwono III. Yang kedua saudaranya, Notokusumo. Karena dia membantu Inggris untuk melengsarkan Hamengkubuwono II, ketika Hamengkubuwono II ditangkap, naik Hamengkubuwono III, maka Notokusumo ini diberi gelar Paku Alam. Jadi kamu sekarang kalau nanti ke Jogja wisata, selain ada Keraton Yogyakarta, ada namanya Keraton Paku Alaman. Ini sejarahnya. Dia diangkat menjadi Paku Alam pertama. Selain itu, kalau sekarang lagi viral Istana Mangkunegaran yang dibangun bagus-bagus itu, pada waktu itu orang ini namanya Prangwedono yang menjadi panglima perang untuk ngeroyok Kesultanan Yogyakarta. Ketika Inggris menang dan Hamengkubuwono II jatuh, dia diberi jabatan Mangkunegara II. Jadi semua pengkhianat itu akhirnya mendapat jabatan. Ini yang masih ada hubungan keluarga dengan Hamengkubuwono II. Ada satu lagi, namanya Tan Jinsing. Tan Jinsing ini nama Cina, tetapi sesungguhnya dia bukan orang Cina. Bapaknya itu adalah petinggi di Jawa Tengah juga, bupati. Tapi ketika bapaknya meninggal, terus kemudian dia diasuh oleh Cina kaya, dan kemudian dia diberi marga menjadi Tan Jinsing. Menarik, ketika Keraton Yogyakarta diserbu, pertama Raffles itu diberitahu oleh Notokusumo, kamu kalau menyerang benteng Jogja sebelah sana, itu minim penjagaan. Dan benar ya, karena dia kan orang istana yang keluar masuk istana bebas waktu itu. Bagian itulah yang dihantam oleh meriam, sehingga dan bagian itu ada tempat misiu, dan misiunya itu menjadi meledak karena diserang. Dan ketika benteng itu sudah mulai runtuh, Tan Jinsing dengan anak buahnya memberi tangga dari bambu itu, terus dijadikan tangga untuk memanjat benteng. Jadi baik informasi dari orang dalam-dalam ini dan juga persekutuan ini, maka jangan heran kalau benteng Kesultanan Yogyakarta yang begitu kuat dalam waktu 3 hari jebol. Dan Tan Jinsing ini kemudian ketika Hamengkubuwono III berkuasa, dia diberi gelar Seco Diningrat. Itu sebuah gelar, dan dia diberi kewenangan menarik pajak dan lain sebagainya. Dan dia menjadi kira-kira bupati atau penguasa di Yogyakarta. Jadi kembali lagi, baik orang dalam maupun orang luar, ketika menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono II ini, semua hanya karena uang dan jabatan. Itu tentang pengkhianatan.
Jadi kalau kamu sekarang ini enak-enak duduk begini, cobalah sekali-kali merenung bahwa orang tua-tua ini dengan darah, air mata, dan hartanya menjadikan kita itu bisa hidup begini enak. Jadi kalau kamu atau saya sekarang ini bisa hidup begini itu, kita ini berbuat apa kepada negeri ini? Belum apa-apa kan? Kamu sekarang hanya disuruh apa? Menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Orang-orang ini sudah berdarah-darah. Ada yang lebih tragis lagi. Prangwedono ini sebagai orang Mangkunegaran, dia itu sangat tidak suka dengan panglima perangnya Hamengkubuwono II yang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Siapa? Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Jadi KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu adalah panglima perangnya Hamengkubuwono II. Prangwedono ini tidak suka karena dia disindir-sindir oleh Sumodiningrat, kamu itu tentara yang hanya ingin jabatan. Itu dia dendam. Jadi ketika istana atau keraton Yogyakarta jebol, dia dengan pasukannya mencari rumahnya Sumodiningrat. Ketika sudah, tentu saja karena dia panglima perang, rumahnya di dalam lingkungan keraton. Ketika di depan rumahnya, rumah Sumodiningrat itu dibombardir dengan meriam. Ternyata Sumodiningrat tidak ada di dalam rumah. Tapi tiba-tiba ada tentara Inggris itu yang tertembak dari arah serambi masjid. Inilah Masjid Rotowijayan. Jadi kalau kamu nanti ke Jogja, ke keraton, kalau di dalam keraton itu ada Masjid Rotowijayan, ini masjidnya. Jadi tiba-tiba ada orang Inggris itu yang ketembak di arah serambi masjid. Maka masjid ini didatangi dan dibombardir. Ternyata betul, KRT Sumodiningrat itu berada di dalam masjid ini. Ya karena dia sudah tidak ada pengawal, anak buahnya semuanya sudah kocar-kacir, dan masjid dibombardir, dia kena tembak. Ketika masuk ke dalam masjid, Sumodiningrat itu sudah terkapar luka parah. Ada asisten residen Yogyakarta namanya John Dean, itu orang Inggris, melihat Sumodiningrat sebagai panglima perang Hamengkubuwono sudah terkapar. Dia menarik pedangnya dan disebet karena pedangnya itu sehingga kena. Cerita lain mengatakan katanya Sumodiningrat dimutilasi, kepalanya dipenggal. Tetapi menurut catatan buku Raden Panular ini tidak, cuma di sininya saja yang patah. Karena itu pun Peter Carey sangat menyayangkan. Orang sudah tidak berdaya, kenapa harus disebet dengan pedang? Tapi kembali lagi, supaya John Dean melaporkan kepada bosnya, saya yang membunuh Sumodiningrat. Kalau begitu apa yang akan terjadi? Pasti akan dinaikkan jabatan dan uangnya akan banyak. Itu yang orang Inggris. Yang orang yang Indonesia, yaitu Prangwedono ini, sebelum menjadi Mangkunegaran kedua, karena dia dendam dengan Sumodiningrat, melihat Sumodiningrat sudah terkapar itu, dia memaki Sumodiningrat dengan bahasa Jawa tentunya karena dia orang Jawa. Mulane ojo kementus. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan bebas itu, makanya kamu itu jangan sok.
Jadi menurut catatan Babat Spoi, jadi disebut Babat Spoi itu karena pasukan Inggris itu namanya siapa? Spoi. Ketika Sumodiningrat sudah meninggal di Masjid Rotowijayan ini, itu kira-kira pagi sampai siang. Tidak ada yang berani ngambil jenazahnya. Menurut catatan ini, Babat Spoi yang ditulis oleh Panular, yang dia juga ikut di dalam peristiwa perang itu, kira-kira jam 10 malam baru jenazahnya Sumodiningrat itu diambil dari dalam masjid, kemudian dibawa lari kira-kira 10 km, dirawat, mandikan, dan dimakamkan di sebuah daerah, dan itu makam keluarga. Jadi di daerah namanya Jejeran, Wonokromo, Yogyakarta. Jadi sayang saya belum menemukan fotonya KRT Sumodiningrat itu. Jadi berdasarkan Babat Spoi, Sumodiningrat itu dihabisi oleh tentara Spoi Inggris dan Mangkunegaran di Masjid Rotowijayan, dan kemudian dimakamkan di Jejeran, Wonokromo, Yogyakarta. Itu salah satu kisah yang sangat tragis dari jebolnya benteng Yogyakarta. Sekarang nanti kalau kamu pulang di rumah sudah bisa membaca Facebook, melihat YouTube dan lain sebagainya. Sedang rame-ramenya orang membicarakan di mana meninggalnya KRT Sumodiningrat ini. Kalau menurut catatan Babat Spoi, itu dimakamkan di daerah Jejeran. Ini batu nisannya. Jadi kemarin kalau saya tidak bisa datang itu saya menelusuri ini, ingin menyaksikan sendiri apa betul ada di situ ada makam. Kenapa? Karena saat ini orang sedang meributkan bahwa makamnya KRT Sumodiningrat itu bukan di Jejeran tapi ada di Semarang. Nah, supaya kalau kamu ketemu orang dan bicara orang, dan ketika kamu berpendapat itu harus ada dasarnya. Kalau berdasarkan nasab, KRT Sumodiningrat itu anak Tumenggung Joyoningrat Manten atau KRT Joyoningrat 1. Makamnya ada di sini juga. Makanya kenapa dia dimakamkan di Jejeran itu karena bapaknya makamnya di situ. Jadi saya ulangi lagi, KRT Sumodiningrat itu anak Tumenggung Joyoningrat Manten atau KRT Joyoningrat 1. KRT Joyoningrat 1 itu anak Adipati Joyoningrat atau Gajatina. Adipati Joyoningrat itu anak Tumenggung Jawinoto, Tumenggung Gajah Cilik. Tumenggung Jawinata ini anak Demang Puspatruno atau Demang Jawinoto atau Tumenggung Gajah Mada, bukan Pati Gajah Mada ya. Kalau Pati Gajah Mada itu Pati mana? Mojopahit, itu lebih duluan lagi. Atau Tumenggung Gajah Gede, Demang Puspatruno, putra dari Kiai Wonogriya atau Bagus Joko Kriyo atau Kiai Kriyan. Kiai Kriyan anak Adipati Pragolapati II. Adipati Pragola II anak Adipati Pragolapati I.
Adipati Pragolapati I, anak Kiai Ageng Penjawi. Nah, nanti ini ada cerita sendiri. Kiai Ageng Penjawi ini adalah trio yang mendirikan Mataram Islam termasuk Keraton Yogyakarta itu. Ada Kiai Ageng Panjawi, ada Kiai Ageng Pemanahan, ada Kiai Ageng Juru Mertani. Kiai Ageng Penjawi ini putra dari Kiai Ageng Ngerang III. Kiai Ageng Ngerang III ini putra dari Kiai Ageng Ngerang II. Kiai Ageng Ngerang II ini putra dari Kiai Ageng Ngerang I. Jadi KRT Sumodiningrat itu mempunyai nasab atau terah seperti itu. Itu yang perlu kamu ketahui sehingga nanti kalau kamu di masyarakat mendengar ini dan itu, kamu bisa mempunyai pendapat yang tidak hanya sekedar katanya orang, tapi berdasarkan catatan. Karena yang namanya orang keraton itu catatannya lengkap. Itulah hal-hal yang perlu diketahui tentang terjadinya geger spoi, atau orang Jawa menyebutnya itu geger sepehi, karena orang Jawa tidak bisa menyebut spoi begitu, sepehi. Kenapa disebut sepehi? Karena spoi itu adalah nama tentara. Saya ulangi lagi, inilah tentara India itu begini orang, pakaiannya juga begini. Jadi kalau kita mau ngomong sejarah, kita harus berdasarkan data yang otentik ataupun data yang akurat, bukan katanya dan katanya. Terima kasih.